Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua yang menonton video ini, semoga urusan kita selalu dimudahkan, rezeki kita selalu berkecukupan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kehidupan manusia di dunia hanyalah sementara. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan kehidupan selanjutnya yang lebih kekal, yaitu alam akhirat. Setelah meninggal, manusia memasuki alam kubur hingga tiba hari kiamat dan dibangkitkan kembali. Di alam kubur, Allah memberikan kehidupan yang sesuai dengan amal manusia selama hidupnya di dunia, yakni siksa kubur atau nikmat kubur. Siksa kubur adalah hal yang paling ditakutkan umat muslim saat berada di alam barzakh. Manusia yang mendapatkan siksa kubur adalah ia yang tidak pernah mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabaikan segala larangannya. Siksa kubur digambarkan dengan penderitaan yang luar biasa. Bahkan suara jeritan orang yang mendapat siksa kubur mampu didengar beberapa hewan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan berbagai macam jenis siksa kubur, yaitu orang-orang yang suka berbohong, menyebarkan cerita dusta akan disobek rahangnya secara terus-menerus sampai hari kiamat. Orang-orang yang belajar Al-Quran namun pada malam harinya hanya tidur dan siang harinya tidak mau mengamalkannya akan dihantam kepalanya sampai pecah secara berulang-ulang hingga datang hari kiamat. Para pezina akan direbus dalam tungku mendidih tanpa henti sampai hari kiamat. Orang-orang yang ditenggelamkan dalam sungai darah, ketika mereka berenang hendak menepi, maka dilempari batu mulutnya sampai terdorong ke tengah lagi. Demikian terus menerus sampai datang hari kiamat. Itu adalah siksa bagi orang-orang yang makan riba. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala pun memperingatkan agar umat muslim selalu berbuat kebaikan. Selain itu, perintah dalam Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman harus dijalankan agar terhindar dari siksa kubur. Ada amalan yang bisa menghindarkan kita dari pedihnya siksaan kubur. Lantas, apakah amalan yang dimaksud? Di antara berbagai amalan, ternyata ada satu amalan yang bisa menjadi penyelamat dari siksa kubur. Lebih istimewa lagi, amalan ini bisa membuat kuburan kita menjadi lebih harum. Cukup membaca satu surah saja sebelum tidur setiap hari, maka kita bisa lolos dari pedihnya siksa kubur. Surah tersebut tidak lain tidak bukan adalah surah Al-Mulk. Almarhum Syekh Ali Jaber membagikan sebuah amalan yang bisa buat seseorang agar selamat dari siksa kubur yang pedih. Syekh Ali Jaber mula-mula menceritakan pengalaman menerima SMS dari seseorang. Orang tersebut menceritakan saat dirinya mengantar ibunya ke pemakaman dan mengalami hal yang luar biasa. Saat dirinya masuk ke liang lahat untuk mengubur ibunya, dia mencium aroma yang cukup aneh, yakni sangat harum. Uniknya, orang-orang yang datang memakamkan ibunya
juga mencium bau harum tersebut. Setelah balik ke rumah, dirinya lantas mencuci tangan karena adanya debu. Anehnya, aroma harum tersebut tetap masih tercium, bahkan sampai 3 hari 3 malam. Syekh Ali Jaber kemudian balik bertanya, "Apa kelebihan ibu kamu?" Orang itu lantas menjawab bahwa ibunya adalah orang awam biasa. Namun, dia mengungkapkan ada hal yang selalu dilakukan ibunya sebelum tidur, yakni membaca salah satu surah di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Mulk. Syekh Ali Jaber lantas mengatakan bahwa hal itulah yang membuat almarhumah ibundanya mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni makamnya selalu wangi. Tak hanya itu, Syekh Ali Jaber juga mengutip perkataan Nabi soal surah Al-Mulk, yakni 30 ayat yang membawa syafaat, salah satunya diselamatkan dari siksa kubur. Dikatakan Syekh Ali Jaber, surah Al-Mulk ini dibaca setelah sholat Isya atau sebelum tidur. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surah Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman-taman surga. Tutur Syekh Ali Jaber. Demikianlah pentingnya membaca atau mengamalkan surah Al-Mulk sebelum tidur, agar kuburan kita menjadi harum, terhindar dari siksa kubur. Dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa kalau kita ingin diterangi kubur nantinya, amalkanlah surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.